Sombong amat. Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Hans, edisi Belajar Yuk Hans. Video sebelumnya kita sudah belajar tentang penjelasan Emonev. Nah kali ini, Hans akan belajar cara menginput pelaporan di aplikasi Emonev, khusus untuk user K8 atau Saker. Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum lanjut, subscribe, like, share dan nyalakan notifikasinya ya. Pertama, kita ketik alamat aplikasi Emonev-nya di browser. Ketikkan stripmonev.bappenas.go.id. Kemudian akan muncul halaman awal aplikasi Emonev sebagai berikut. Pada halaman awal, akan ada menu beranda, dokumen, evaki, kontak, masuk dan akan muncul juga pemberitahuan terkait Emonev. Bapak Ibu dapat login dengan cara klik masuk, kemudian akan muncul halaman login. Kemudian ketikkan ID login dan kata sandi. Untuk user K8, Bapak Ibu dapat mengetik ID login dengan format berikut. K besar 8 underscore kode Saker. Kemudian kata sandinya, ketikkan ayo pakai masker. Perhatikan semua hurufnya dalam bentuk kapital atau huruf besar. Selanjutnya klik atau centang pada kolom I'm not a robot. Lalu klik masuk, kemudian akan muncul informasi sukses, jika berhasil login. Setelah berhasil login, akan ditampilkan halaman beranda sebagai berikut. Pada bagian atas terdiri dari ikon-ikon yang berfungsi untuk sembunyikan kolom menu, menampilkan layar secara penuh, informasi nama Saker, edit profil, ubah password, dan keluar atau logout. Kemudian pada bagian kiri, terdapat kolom menu untuk user K8 yaitu beranda, pemantauan, cetak laporan dan unduh Excel. Menu beranda adalah halaman depan yang akan tampil pertama kali setelah melakukan login masuk aplikasi. Pada halaman beranda ini, menampilkan informasi terkait kode Saker, nama Saker atau unit kerja dan instansi, jumlah alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang telah diinput, dashboard yang terdiri dari grafik pelaksanaan, serapan anggaran dan pemanfaatan, sebaran kategori pelaksanaan dan persentase kemanfaatan. Kemudian kelengkapan pelaporan data realisasi setiap bulan, untuk level komponen dan rincian output. Selanjutnya, menu pemantauan, yaitu menu yang akan digunakan setiap bulannya untuk melaporkan entry data, data realisasi. Terdiri dari komponen dan rincian output Saker. Pertama, Bapak Ibu masuk ke menu pemantauan level komponen. Kemudian akan menampilkan halaman pelaporan komponen, terdiri dari panel informasi yang berisi tahun, satuan kerja, kewenangan, KL, program, unit kerja eselon 1, kegiatan, unit kerja eselon 2, KRO, RO, volume Saker, komponen, provinsi dan kabupaten kota. Indikator kinerja kegiatan, berisi kode, nomenklatur, target dan satuan. Sebaran pelaksana, berisi informasi di mana saja komponen ini digunakan. Kegiatan, terdiri dari kolom kode dan nomenklatur kegiatan, pelaksanaan persentase kumulatif, alokasi anggaran, realisasi anggaran, persentase anggaran, dan kelengkapan penginputan setiap bulan. Ditampilkan persentase penginputan untuk setiap bulan, jika sudah 100% maka akan berubah menjadi checklist hijau, jika belum 100% akan berwarna merah. Untuk menampilkan kegiatan sampai dengan level komponen, klik tanda plus sampai ke level komponen. Kemudian, klik komponen kegiatan yang akan diinput. Lalu akan menampilkan form detail komponen, terdiri dari fisik anggaran, dan alokasi anggaran per jenis belanja. Pada fisik dan anggaran, berisi target atau volume, alokasi anggaran, jenis dan indikator PBJ. Bapak Ibu cukup isikan pada kolom target atau volume. Volume komponen dapat merujuk pada RO dan volumenya. Penetapan volume komponen dapat juga melihat kepada rincian kertas kerja dan atau berdasarkan bisnis proses pelaksanaan komponen tersebut. Sedangkan pada alokasi anggaran per jenis belanja, berisi informasi terkait belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, dan bantuan sosial.
Klik simpan perubahan untuk menyimpan target volume yang diinput. Setelah mengisi kolom target atau volume, akan muncul form capaian bulanan. Form ini yang Bapak Ibu harus inputkan setiap bulan. Untuk memulai penginputan, Bapak Ibu klik simbol pensil, kotak biru, pada kolom aksi. Sementara apabila DIPA user K8 bukan berupa DIPA 12 bulan, user K8 dapat mengklik tombol warna kuning, untuk menandai bahwa pekerjaan belum dilakukan tanpa harus masuk ke halaman realisasi. Tombol ini hanya aktif sebelum pekerjaan dimulai. Setelah klik simbol pensil pada kolom aksi, akan ditampilkan form pelaporan. Pada form fisik terdiri dari realisasi fisik, jenis komponen, realisasi real dan status kemanfaatan. Bapak Ibu dapat mengisi realisasi fisik secara parsial di masing-masing bulan. Jika belum terdapat realisasi, maka dapat dientrikan nilai 0. Kemudian, setelah seluruh target telah tercapai sebelum akhir tahun, maka pada bulan berikutnya hingga akhir tahun tetap dientrikan capaian sebesar 0. Isian realisasi real bersifat opsional, Bapak Ibu dapat mengisi atau bisa dikosongkan. Untuk status kemanfaatan, dapat diklik jika pada bulan tersebut sudah dimanfaatkan, jika belum dimanfaatkan abaikan saja agar statusnya tetap belum dimanfaatkan. Selanjutnya, form realisasi anggaran, terdiri dari belanja modal, belanja barang, belanja pegawai dan bantuan sosial. Bapak Ibu dapat menginput realisasi anggaran pada jenis belanja yang muncul warna kotak biru pada simbol pensil. Contoh di sini yaitu belanja barang. Setelah diklik, akan muncul panel detail realisasi anggaran yang harus Bapak Ibu input. Ada dua pilihan inputan, yaitu parsial dan kumulatif. Bapak Ibu dapat menginput pada salah satu pilihan tersebut. Realisasi anggaran yang dientrikan adalah hanya realisasi sesuai bulannya. Jika sudah dientri, klik simpan perubahan. Pada kolom kategori, Bapak Ibu pilih kategori pelaksanaannya, terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan selesai. Kemudian tentukan nilai persentase pelaksanaannya. Pada kolom keterangan, ketikkan keterangan terkait pelaksanaan kegiatan pada bulan tersebut. Kemudian form permasalahan. Bapak Ibu pilih kategori masalahnya. Jika tidak ada masalah, klik kotak untuk klaim tidak ada masalah. Kemudian ketikkan pada kolom keterangan, terkait permasalahan yang terjadi pada bulan tersebut. Entry data terakhir pada pelaporan komponen adalah bukti pendukung. Bukti pendukung ini melengkapi data realisasi yang telah dilaporkan. Saat ini bukti pendukung masih bersifat opsional. Entry data bukti dukung dapat dilakukan dengan cara: unggah bukti dukung dapat berupa file dokumen, maksimal 3 MB. Mencantumkan tautan, URL, dari alamat web di mana bukti dukung berupa foto atau video tersebut disimpan dan dapat ditampilkan. Setelah seluruh data telah dientrikan, maka user K8 dapat menyelesaikan pelaporan dengan mengklik tombol simpan perubahan. Kemudian akan muncul informasi berhasil disimpan dan akan kembali ke form capaian bulanan, ditampilkan hasil yang sudah dientri. Bapak Ibu dapat melakukan edit data terhadap capaian bulanan yang sudah dientri, dengan klik tombol pensil di kolom aksi. Entry data realisasi komponen dilakukan setiap bulan sepanjang tahun berjalan. Setelah selesai entry pelaporan komponen, selanjutnya entry pelaporan rincian output Satker. Klik pada menu pemantauan kemudian klik rincian output Satker. Lalu akan tampil halaman pelaporan RO. Sama seperti saat pelaporan komponen, Bapak Ibu klik tanda plus pada panel kegiatan sampai ke level RO lalu klik RO yang akan dientry. Kemudian akan tampil form capaian bulanan, untuk mengentri, klik tombol pensil pada kolom aksi. User K8 akan diarahkan ke halaman realisasi sebagai berikut. Pada halaman ini, user K8 wajib melakukan entry data realisasi RO Satker pada kolom realisasi fisik di form pelaporan. Isikan realisasi sesuai dengan capaiannya di masing-masing bulan. Informasi progres pelaksanaan dan realisasi anggaran di level komponen dapat digunakan oleh user K8 sebagai panduan rujukan untuk menetapkan realisasi RO. Setelah melakukan entry data, user K8 dapat mengklik tombol simpan perubahan. Setelah berhasil simpan, akan kembali ke form capaian bulanan, dan data yang sudah dientry akan tampil pada kolom capaian bulanan tersebut. Untuk mengedit data, dapat klik tombol pensil.
Lakukan langkah yang sama untuk setiap bulan pada tahun berjalan. Sebagai informasi, user K8 harus melengkapi realisasi komponen terlebih dahulu untuk dapat mengentri realisasi RO di setiap bulannya. Proses penginputan pelaporan dan realisasi untuk user K8 sudah selesai sampai di tahap RO Satker. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat mencetak laporan yang telah diinput pada menu cetak laporan. Menu cetak laporan berisi cetak laporan komponen dan RO Satker, masing-masing terdiri dari bulanan dan triwulan. Jika ingin cetak laporan komponen bulanan, klik bulanan dan pilih bulan, dapat juga memilih perhitungannya, mau secara parsial atau kumulatif. Kemudian klik unduh. Dan berikut hasilnya. Jika ingin cetak laporan komponen triwulanan, klik triwulanan dan pilih triwulan, dapat juga memilih perhitungannya, mau secara parsial atau kumulatif. Kemudian klik unduh. Dan berikut hasilnya. Untuk cetak laporan RO Satker, dapat melakukan langkah-langkah seperti cetak laporan komponen. Menu terakhir adalah unduh Excel. Bapak Ibu dapat memilih level komponen atau RO Satker yang akan diunduh Excel. Kemudian pilih bulan dan perhitungannya, lalu klik unduh. Hasil unduh Excel sebagai berikut. Nah, pembahasan terkait penginputan dan fitur-fitur untuk user K8 sudah dilakukan semuanya. Bapak Ibu dapat keluar atau logout dari aplikasi dengan cara, klik di bagian kanan atas, lalu klik keluar dan OK. Kemudian akan dibawa ke halaman awal aplikasi Emonev. Demikian, cara penginputan pelaporan pada aplikasi Emonev untuk user K8. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Tonton terus video kisah Hans, mohon bantuannya untuk subscribe, like dan share videonya. Terima kasih. Sampai jumpa.